Muhammad Yamin, lahir di Talawi, Sawalunto pada tanggal 24 Agustus tahun 1903, merupakan putra dari Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Ayahnya memiliki banyak anak, termasuk saudara-saudara Yamin yang kelak menjadi tokoh berpengaruh seperti Muhammad Yaman, Jamaluddin Adinegoro, dan Ramana Usman. Yamin mendapatkan pendidikan di HIS Palembang dan AMS Yogyakarta, di mana ia mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa. Meskipun ia bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan di Belanda, rencananya harus dibatalkan setelah ayahnya meninggal dunia. Setelah itu, Yamin melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dan meraih gelar Mister Indereten pada tahun 1932. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond dan turut menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, Yamin menegaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Sebagai anggota organisasi Indonesia Muda, Yamin aktif dalam mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat persatuan. Hingga akhirnya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan setelah kemerdekaan. Ia terlibat secara aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran penting dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Yamin juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi negara Indonesia. Setelah kemerdekaan, Yamin terlibat dalam berbagai partai politik di Indonesia. Ia tercatat sebagai anggota Partindo pada tahun 1937, setelah Partindo bubar, bersama Adnan Kapaugani dan Amir Syarifuddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo. Tujuan Gerindo adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan ide-ide nasionalis dengan mengorganisir rakyat, yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia kemudian mendirikan Partai Persatuan Indonesia, Parpindo, dari tahun 1938 hingga 1942. Yamin menjadi anggota Volksraad pada tahun 1939, sebuah badan penasihat yang dibentuk pada tahun 1917 oleh Belanda di Hindia Belanda. Dalam karir politiknya, Yamin menjabat sebagai anggota DPR sejak tahun 1950 dan menduduki berbagai jabatan menteri, termasuk Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tahun 1953 sampai tahun 1955, Menteri Sosial dan Kebudayaan tahun 1959 sampai tahun 1960, Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai tahun 1962, dan Menteri Penerangan tahun 1962 sampai tahun 1963. Melalui jabatan-jabatan ini, Yamin berkontribusi dalam pembangunan negara dan pengembangan sektor kebudayaan Indonesia. Keterlibatannya dalam penyusunan Piagam Jakarta dikecam oleh beberapa pihak. Piagam Jakarta, disusun pada tahun 1957, adalah sebuah perjanjian politik antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan negara. Namun, beberapa pihak menganggap Piagam Jakarta kontroversial karena dianggap memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada pemerintah pusat dan mengurangi otonomi daerah. Kontroversi ini mengakibatkan kecaman terhadap Yamin dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan piagam tersebut. Selain berperan dalam perjuangan politik, Yamin juga menunjukkan bakat sastranya melalui karya-karya yang ditulisnya. Beberapa buku yang ditulis oleh Yamin antara lain, Gema Takbir di Danau Toba, 1922, Ken Arok dan Ken Dedes, 1934 dan Pramudia Anantatur, Tak Seorang Pun Menjadi Korban, 1956. Karyanya yang terkenal adalah Pancasinopsis, 1933, sebuah puisi epik yang menceritakan sejarah Indonesia dalam bentuk puisi. Puisi-puisi Yamin mencerminkan semangat nasionalisme dan kecintaannya pada tanah air. Kutipan dari Muhammad Yamin, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, tidak ada perjuangan yang tak pernah ditempuh dalam sejarah dunia ini. Tanpa perlawanan dan pengorbanan, Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober tahun 1962 di Jakarta, meninggalkan warisan yang berharga dalam perjuangan kemerdekaan, sastra, bahasa, politik, dan kebudayaan. Untuk menghormati jasanya, Yamin dianugerahi Piagam Bintang Mahaputra, penghargaan tertinggi yang diberikan atas jasanya dalam bidang kebudayaan dan pelayanan bagi negara.